Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Ini adalah love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk video kali ini, aku akan bikin video untuk zodiak Gemini. Jadi Gemini seperti biasa, love reading di New Tarot Channel ini kita akan bagi dalam dua sesi. Sesi pertama untuk yang berpasangan terlebih dahulu, kemudian sesi kedua untuk yang single. Nanti untuk masing-masing sesi, aku akan sertakan timestampnya di description box. Kamu bisa cek di situ kapan yang berpasangan, kemudian kapan yang single. Jadi Gemini, kita langsung aja mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu, dari Romance Angels Oracle Cards, oke? Aku rekam ini di siang hari Gemini, jadi kamu mungkin bakal dengar background noise, ya, basic. Aku akan coba samarkan dengan background music. Semoga kamu bisa tetap nyaman dengerin video ini, oke? Ini juga pasangannya terserah, bisa jadi ini suami kamu, pacar kamu, istri kamu, atau seseorang yang ingat ya, yang kamu ingat ketika nonton video ini. So, Gemini love reading berpasangan bulan Mei tahun 2021. Mari kita lihat di sini ada retreat. It is time to disconnect from the world. Mari kita lihat di sini ada retreat. Mungkin kamu di sini lagi dalam proses mikir, ya, entah di sini dengan pasangan kamu atau kamu lagi ngasih space buat pasangan kamu buat mikir. Bisa jadi soal masa depan hubungan kalian. Bisa jadi ini soal keputusan tertentu di dalam hubungan ini. Mari kita lihat situasinya, oke? Menggunakan kartu tarot. Saat ini aku menggunakan Wheel of the Year Tarot deck. So let's see. Gemini love reading berpasangan bulan Mei tahun 2021. Gemini. Oke, di sini kita akan buka dua sisi Gemini ya. Yang di sebelah kiri mungkin energinya kamu, dan yang di sebelah kanan adalah energi pasangannya kamu, atau vice versa, terbalik, interchangeable. Terserah, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi kalau misalnya kamu udah coba sesuaikan tetap aja nggak cocok, ini mungkin memang bukan untuk kamu readingannya. Di the bottom of the deck di sini ada kartu di Hierophant. Ini bisa jadi kartu tentang Taurus. Wow, Two of Cups in reverse, Knight of Swords in reverse, dan High Priestess in reverse. Mari kita lihat dulu, kita obrak-abrik semua kartunya di sini, Gemini. Kartu pertama ada Knight of Cups, Knight of Chalices. Orang di sebelah kiri ada kartu. Aduh, kenapa nih? Ups. Ada Nine of Pentacles. Kemudian ada Seven of Cups. Oke. Kemudian ada Judgment card. Oke. Orang di sebelah kanan ada Six of Wands. Kemudian ada The Chariot. Ada Two of Pentacles. Oke. Ini kayaknya emang ada konflik ya Gemini ya, antara kamu dan pasangan kamu. Aku ngerasa kayak di sini kalian bertahan atau bersikeras dengan argumen masing-masing. Ada isu ego and pride di sini. Kamu harus dengerin kata aku. Yang terbaik yang ini, enggak, yang terbaik yang ini, enggak, ini. Jadi aku ngerasa di sini ada konflik ego. Oke. Kamu merasa harus dengerin pendapatnya kedua belah pihak, jadi nggak ada yang mau ngalah. Dan Nine of Pentacles dan Six of Wands itu bukan kartu yang bagus di posisi perasaan masing-masing. Kayak yang di sini ya udah sih, kalau lu nggak mau dengerin gue ya terserah sih. Gue juga I'm fine with myself gitu loh in this relationship. Jadi yang satu di sini merasa kayak I don't need you kind of thing, you know. Yang satunya lagi di sini yang kayak nggak, kalau misalnya dia nggak dengerin kata gue nggak bakalan mau ngalah di sini. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalian bertahan dengan ego dan argumen masing-masing di sini. Okay, just in case you want to know what is the main problem here. Dan akhirnya di sini berpengaruh terhadap stabilitas hubungan ini karena ada kartu Two of Pentacles. Okay. Menariknya di sini ada Knight of Chalices. Aku ngerasa di sini kayak
aku ngerasa salah satu pihak mungkin ada yang sampai minta maaf ya, oke aku maafin aku ya gini. Cuman kayak setengah hati gitu minta maaf ya. If you get my point. Jadi proses jeda, aku ngerasa di sini ada proses jeda untuk berpikir ya. Di dalam hubungan ini aku ngerasa necessary atau dibutuhkan. Biar apa? Biar kamu dan dia tuh sama-sama ngerasain dengan pikiran jernih bahwasanya apa yang saya lakukan itu benar atau enggak ya. Apakah itu adalah sesuatu hal yang layak gue ucapkan kepada pasangan gue atau enggak ya gitu loh. Nah, waktu jeda atau proses retreat kamu dan pasangan saat itu sangat dibutuhkan. Oke. Hingga akhirnya permintaan maaf ini akhirnya bisa diterima dengan tulus dan diucapkan dengan tulus, oke? Aku ngerasa sih ini mungkin bakal lebih resonate bagi kamu yang sudah suami istri. Tapi kalian memang lagi ada masalah, ada Two of Cups in reverse di sini. Dan aku sih ngerasa ini masalah tidak akan lama ya, karena ada Knight of Chalices di sini. Aku ngerasa udah ada salah satu pihak yang mungkin sudah mengucapkan permintaan maaf tapi masih setengah hati, atau sudah ada yang berniat untuk meminta maaf. Oke. Ini bisa jadi bagi kamu yang masih pacaran kayak kalian tuh harus lebih belajar untuk kompromi lagi dengan satu sama lain dalam hubungan ini. Kalau enggak ya ini bisa gawat sih. Perasaan ketika gimana ya, esensi dari hubungan itu adalah kerjasama guys, teamwork antara kedua belah pihak. Kamu mau memahami dia, dia mau memahami kamu. Tapi ketika dalam satu relationship atau hubungan kedua belah pihak udah ngerasa kayak ya udah sih gue bisa hidup sendiri nih, buat apa kalian menjalin hubungan? What's your, apa sih tujuan kamu gitu loh? Kalau kamu dan dia udah sama-sama dalam relationship, kalian tuh memang harus konstan untuk kompromi dengan pasangan kamu. Kalau misalnya kamu nggak mau kompromi, ya udah lepasin dia gitu loh. That's simple, it's very simple, sangat sederhana. Okay? Tapi kalau misalnya akhirnya kamu buru-buru ngucap ya udah kita putus, kemudian kalian menyesal, kemudian bersatu lagi, kemudian hal itu terjadi lagi. Let's say itu adalah proses pendewasaan, tapi harus belajar dari pengalaman juga. Yakinlah dalam satu hubungan itu bukan soal oh aku bisa kok nyari duit buat diri aku sendiri, tapi soal kompromi. Mau nggak kamu memahami dia? Ini bukan tentang diri kamu sendiri lagi, tapi tentang kamu dan aku, kita gitu loh. Oke, kita semua manusia bisa kok nyari duit masing-masing, bisa kok hidup di atas dunia ini tanpa pasangan, sebenarnya bisa. Oke. Tanpa pasangan ya, bukan tanpa bantuan orang lain, tanpa pasangan. Tapi again, in a relationship, di dalam suatu hubungan, kalau misalnya kamu masih kekeh nih ya dengan pemahaman bahwasanya oh gue bisa kok nyari gini, kemudian gue nggak butuh pasangan gue, kemudian kamu ngerasain bahwa pasangan kamu tuh harus bertekuk lutut di kamu, itu udah ego mainnya di situ. Itu yang harus dikompromikan dengan pasangan kamu. Ini, oke. Mari kita lihat di sini outcome-nya seperti apa. Karena udah berapa kali aku bukain kartu buat klien, kemudian seperti yang kita lihat di sosial media, begitu banyak kita baca-baca berita soal pasangan yang bertahan dengan ego masing-masing, kemudian harus berakhir di meja hijau, harus bercerai, kemudian berpisah gitu ya. What's the outcome for this reading, please? Ace of Wands, Six of Pentacles, dan Ace. Oh, amazing. Kalian mungkin dengerin saran aku ya. Ingat, apapun yang kamu dengar di video ini nih Gemini, semuanya itu hanya berupa saran. Aku tidak maksain kamu buat ngikutin kata aku, karena setiap manusia itu punya pemikiran masing-masing, punya jalan cerita masing-masing. Dan aku ngerasa sebagian besar dari kamu mungkin setuju denganku bahwasanya dalam hubungan itu full of compromise. Kita perlu kompromi dengan pasangan kita. Dan di sini ada Ace of Pentacles, Ace of Wands, dan Six of Pentacles. Akhirnya di sini ada stabilitas, ada sebuah perubahan situasi yang baik, ada equal give and take antara kamu dan pasangan kamu, dan itu semua wujud dari kesabaran kedua belah pihak. Oke, ingat dalam suatu hubungan itu bukan soal oh itu gara-gara aku yang bersabar di dalam hubungan ini, tidak guys. Oke, tapi kerjasama kedua belah pihak.
oke? Dan jangan lupa dengan pihak-pihak eksternal yang sudah membantu kamu dalam menjaga keutuhan hubungan kamu dan pasangan. Dan aku ngeliat di sini ada masa depan di dalam hubungan ini, ada potensi jangka panjang antara kamu dan pasangan kamu, oke? So, ini positif banget readingannya Gemini. Kita akan lanjut di sini bagi Gemini yang single. Semoga hasilnya juga positif, oke? Hai Gemini yang single, apa kabar? Kita sekarang udah masuk ke love reading kamu di bulan Mei. Sekarang kita lanjut aja di sini dulu dari Romance Angel Oracle Cards. Here we go. Aku rekam ini di siang hari nih Gemini yang single, jadi mungkin kamu bakal dengar background noise ya. Aku akan coba tutupi dengan background music biar kamu tetap bisa nyaman di video ini. Mari kita lihat di sini. Gemini love reading single bulan Mei tahun 2021. Wedding. Wedding. Katanya di sini this situation involves marriage. Wow, mungkin ada sebagian besar Gemini di sini yang akan segera menikah, atau mungkin kamu di sini berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah. Bisa jadi ini banyak hal. Kita akan lihat di sini situasinya menggunakan kartu tarot. Saat ini aku menggunakan Wheel of the Year Tarot deck untuk Gemini. So let's see. Gemini love reading single bulan Mei tahun 2021. Gemini. Kita akan buka 4 kartu aja, nggak banyak-banyak di sini buat Gemini. Bottom of the deck di sini ada Six of Cups. Bisa jadi kamu di sini berhubungan dengan sosok dari masa lalu kamu, seseorang yang udah kamu kenal. Bisa jadi juga. Kita akan lihat dulu. Kartu pertama di sini Gemini ada Queen of Cups, oke. Kemudian ada Six of Pentacles. Lanjut di sini ada wow, the Devil. Kita akan klarifikasi kartu ini. Kemudian di sini juga King of Pentacles. Great. Gemini, kamu mungkin di sini berhubungan dengan Capricorn, Taurus, atau Virgo, atau bisa dengan water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer. Aku nggak ngeliat di sini ada air sign atau fire sign, tapi bisa jadi saja. Yang nongol banget di sini adalah elemen tanah, Virgo, Taurus, Capricorn, atau water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer. Orang ini mungkin seseorang dari masa lalu kamu, atau ini mantan, bisa jadi juga mantan yang mungkin datang lagi untuk menawarkan sesuatu yang stabil. Atau bisa jadi di sini kamu lagi dekat dengan seseorang, tapi ternyata ada sosok mantan yang mencoba untuk kembali ke kamu, dan hubungan kamu dan mantan kamu ini menjadi the devil, sesuatu yang toxic, sesuatu yang bisa merusak hubungan utama kamu dengan seseorang. Bisa jadi juga. Oke. Karena the devil itu tentang temptation, tentang godaan, oke. It's weird. Pernah nggak sih ketika kamu berasa kayak this is the right relationship for me, kemudian seseorang dari masa lalu kayak datang dan no, you are mine, kayak gitu kan. Kemudian ketika kita udah kembali lagi sama dia dan everything just crumbling down like dan kamu baru paham bahwasanya it's just the temptation, it was just temptation, dan kamu bakal menyesal. Tapi ketika aku ngeliat kartu wedding di sini, bisa jadi si orang masa lalu ini menawarkan sesuatu yang stabil ke kamu. Bisa jadi dia ingin menikah sama kamu, oke? Mari kita klarifikasi kartu the devil. Why the devil here? Why the devil here? Ten of Swords, Knight of Wands, Queen of Pentacles. Oh my god, you guys make me laugh. Di sini ada Ten of Swords, Knight of Wands, dan Queen of Pentacles. Di sini kita ada pair, ada pasangan di sini, ada couple, King dan Queen of Pentacles. Jadi aku di sini erat ngerasain ini adalah Earth sign nih, orang yang mencoba datang kembali ke kamu. Atau cukup signifikan di sini kehadirannya di kehidupan asmara kamu, Gemini.
oke, ini bisa jadi kamu LDR sama dia, bisa jadi dia udah menikah, kemudian kamu akhirnya ngerasa oh nggak bakal misalnya gue sama dia udah nikah, dia udah pasangan, tapi ternyata masih aja dia mencoba untuk narik kamu di dalam hubungan yang toksik ini, di dalam hubungan yang kamu tahu itu adalah suatu hal yang tidak benar, tapi just koneksinya terasa begitu menggoda, mbak. Jadi itu nggak bisa gue ngelepasin dia, mbak. I do understand, aku paham. Kita punya free will, kita punya hak untuk menjalani keputusan apapun dalam hidup kita. Tapi aku ngerasa memang siapapun orang ini, baik ini orang yang sudah menikah kemudian mencoba untuk menjalin hubungan lagi sama kamu Gemini, atau dia mantan kamu kemudian mencoba untuk datang lagi ke kamu menawarkan pernikahan, aku ngerasa itu situasinya yang akan terjadi di bulan Mei. Okay? Sarannya di sini King of Pentacles. Mari kita klarifikasi King of Pentacles di sini buat Gemini. Let's see. Wow. Jadi aku ngerasa ya, mungkin ada sebagian besar dari kamu orang ini jauh dari kamu ya, LDR seperti yang aku bilang tadi. Mungkin di sini masih ada keraguan, Mbak, haruskah gue serius sama dia, haruskah gue fokus ke dia? Aku let me rephrase myself. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku ngerasa sarannya dengan King of Pentacles, orang ini layak dikasih kesempatan kedua, ketiga, dan keempat, karena aku paham ya, ketika kamu ngerasain godaan yang luar biasa dari orang ini dan dia masih terus gangguin kamu dan kamu kegoda sih, ya gimana ya, aku bisa paham. Dan sarannya di sini King of Pentacles, aku ngerasa orang ini layak buat diseriusin ya, terutama bagi kamu di sini yang memang ini seseorang yang ingin mencoba membangun sesuatu yang stabil dengan kamu. Oke, bisa jadi mantan tadi seperti yang gue bilang. Kalau misalnya di sini soal seseorang yang udah kamu kenal ya, dan chemistry-nya luar biasa ya antara kamu dan orang ini, aku ngerasa orang ini layak buat sesuatu jangka panjang dengan kamu. Kayak bisa dijadiin partner hidup juga nih Gemini, oke? Atau bisa jadi cross watchers. Si Gemini di sini memang layak dipilih untuk sesuatu yang jangka panjang dengan kamu, atau let's say pernikahan, wedding, ada wedding di sini, oke? So Gemini, ini adalah readingan yang menarik sekali dan semoga ini bisa resonate buat kamu. Kalau misalnya kamu suka dengan readingan ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, dan semoga kita ketemu lagi di readingan berikutnya, oke? Bye.